Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sabahul khair. Kaifa halukum? Alhamdulillah ana bi khair aidan. Kelas 5 pada week 3 ini kita akan pelajari materi tentang sikap tabah dan sabar dalam kisah Bilal bin Rabah. Sebelum kita mulai pelajarannya, marilah kita membaca Al-Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan tingkatkanlah kecerdasanku. Amin. Baik anak-anakku kelas 5, silakan disimak PPT video ini. Insya Allah kita akan memahami tentang bagaimana tabah dan bagaimana sabar kita melalui kisah Bilal bin Rabah. Apa sih tabah itu? Tabah yaitu tetap dan kuat hati. Hatinya tetap dalam pendiriannya, dalam kekuatannya, ya. Dan hatinya juga kuat dalam menghadapi sebuah cobaan atau ujian. Kemudian sedangkan sabar itu apa? Sabar adalah tahan terhadap segala penderitaan atau sesuatu yang tidak disenangi dan ikhlas serta menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Sabar itu tahan menghadapi segala penderitaan, segala ujian, atau di situ tahan untuk menghadapi sesuatu yang tidak disenangi, ya. Dan ikhlas serta menyerahkan diri kepada Allah. Ikhlas untuk menghadapi itu semuanya dan menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tawakal kepada Allah. Itu adalah pengertian sabar. Kemudian dalil Al-Qur'an bahwasanya di dunia ini manusia tidak akan terlepas dari ujian dan cobaan dari Allah. Ya. Nah, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 45, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasta'inu bis-sabri was-salah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Artinya, jadikanlah sabar dan salat sebagai penolongmu, dan sesungguhnya yang demikian itu sungguh berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Nah, tentunya Allah itu tidak akan memberikan ujian melebihi dari batas dari kemampuan seorang muslim itu sendiri. Insya Allah kita kalau diberikan ujian, diberikan cobaan, insya Allah Allah akan melihat seberapa kita kuat untuk menghadapi ujian dan cobaan itu. Makanya di sini jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu. Hanya dengan apa? Sabar dan sholat. Ini yang ditujukan pada surat Al-Baqarah ayat 45. Jadi kita menghadapi sebuah ujian cobaan itu hanya dengan sabar dan hanya dengan sholat. Itu untuk menjadi penolong kita, menjadi hati kita menjadi kuat, tenang, ya. Dan sesungguhnya yang demikian itu sungguh berat. Nah, ini tidaklah mudah. Kita menghadapi sebuah cobaan tidak akan mudah, ya, kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Khusyuk apa maksudnya? Khusyuk dalam mengerjakan sholat, bertakwa atas apa yang telah dihadapi. Bertakwa kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita serahkan semuanya kepada Allah. Kita berhusnudzon, berprasangka baik kepada Allah, dengan insya Allah Allah itu akan memberikan yang terbaik.
Melalui apa? Mungkin hari ini kita diberikan cobaan, tapi insya Allah di hari berikutnya kita akan diberikan kenikmatan. Begitu seterusnya. Jadi kita menghadapi ujian cukup dengan sabar dan cukup dengan melaksanakan sholat. Maksudnya ingat selalu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, itu mengenai dalil Al-Quran. Kemudian sabar itu dibagi menjadi 3. Yang pertama, sabar dalam menahan diri dari berbuat zalim dan kemaksiatan. Menahan diri dari berbuat zalim dan berbuat yang buruk. Nah, sabar untuk melakukan perbuatan yang merugikan diri sendiri dan orang lain. Nah, ini menahan diri agar kita itu tidak melakukan perbuatan yang merugikan diri kita sendiri. Ya, contohnya hal-hal yang buruk untuk diri kita sendiri dan mungkin untuk orang lain. Kemudian sabar yang kedua adalah sabar dalam ketaatan. Nah, Mister, taat kok butuh kesabaran? Iya. Kenapa? Dalam diri setiap manusia itu mempunyai nafsu. Nah, manusia itu akan berusaha untuk menjaga agar manusia tidak melaksanakan ibadah kepada Allah. Karena apa? Karena nafsu itu berusaha sebisa mungkin agar manusia itu tidak melakukan ibadah kepada Allah, sehingga hal itu sangat membutuhkan sebuah kesabaran bagi diri seseorang itu. Contoh, ketika kita sudah capek dari sekolah, kalau nggak gitu kita capek sudah belajar seharian, ternyata azan berkumandang, mata kita ngantuk, Allahu Akbar, azan zuhur. Kemudian mata kita ngantuk, kita sholatnya entar saja deh, sekarang istirahat dulu. Nah, itu adalah yang berbicara apa? Nafsu kita. Yang berbisik siapa? Setan. Ya, makanya kita sabar. Oh, ini panggilan dari Allah. Sudah azan, sudah masuk waktu zuhur. Boboknya setelah sholat dulu, berarti saya sekarang harus sholat dulu. Nah, itu adalah bisa menghadapi kesabaran atas ketaatan kita. Makanya itu sangat dibutuhkan. Kita harus lawan nafsu kita. Kita harus lawan rasa ngantuk kita. Ya, dengan cara apa? Dengan cara kita selalu mengutamakan apa yang diperintah oleh Allah. Kita mengutamakan perintah Allah, panggilan Allah itu. Ya. Kemudian sabar yang ketiga adalah sabar ketika menghadapi takdir. Nah, sabar dalam menghadapi, contohnya sabar dalam menghadapi sakit, seperti diberi rasa sakit. Ada lagi sabar dalam menghadapi sebuah takdir Allah, salah satunya adalah mungkin kerabat kita, mungkin orang tua kita dipanggil oleh Allah meninggal dunia. Itu adalah takdir dari Allah dan itu butuh kesabaran. Ya, kenapa? Karena itu adalah sudah takdir, sudah digariskan, sudah ditulis oleh Allah. Garisnya sudah memang seperti itu. Semua itu akan dicabut nyawanya dan itu harus butuh kesabaran. Oh, ini memang sudah takdir Allah. Ayah atau bunda saya atau nenek kakek saya itu meninggal dunia. Maka itu harus disadari. Maka itu butuh kesabaran, ketabahan baik dari diri kita masing-masing. Contoh, menghadapi rasa sakit 1 minggu demam, ya kita hadapi. Butuh kesabaran hal seperti itu. Salah satunya adalah wabah yang seperti ini. Ya, kita butuh kesabaran agar kita selalu melaksanakan apa yang diperintah oleh Allah. Ini sebuah takdir, sudah digariskan oleh Allah bahwa tahun 2020 itu ada wabah nih. Itu adalah takdir. Maka kita butuh kesabaran untuk menghadapi wabah penyakit yang sudah hampir 1 tahun ini.
itu anak-anakku semuanya. Jadi kita harus menempatkan sabar, ketabahan dengan sebaik-baiknya. Insya Allah Allah akan memberikan yang terbaik, karena itu semuanya sudah ditakdirkan oleh Allah. Kemudian Mister akan menyangkutkan tabahan dan kesabaran ini pada salah satu sahabat Nabi yang sangat luar biasa sekali dalam memegang keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu kita meneladani sikap tabah dan sabar terhadap sahabat Nabi, yaitu Bilal bin Rabah. Bilal bin Rabah ini adalah seorang budak ya yang berkulit hitam dari negeri Habsah. Ya, kalau sekarang Ethiopia. Nah, Bilal bin Rabah ini masuk Islam ketika masih menjadi budak ya, menjadi budak seorang penguasa, seorang tokoh kafir Quraisy pada waktu itu, yaitu Bani Umayyah. Karena tuannya mengetahui keislaman Bilal bin Rabah ya, jadi budak itu adalah dimiliki oleh seseorang pada waktu itu. Disuruh apapun harus mau ya, itu budak pada waktu itu. Maka setelah Nabi Muhammad ada, tidak ada perbudakan, semua perbudakan itu dibebaskan, tidak ada. Karena apa? Karena hal seperti itu menyiksa dan itu tidak menyetarakan sosialnya. Maka Bilal bin Rabah pada waktu itu diketahui oleh tuannya karena keislamannya Bilal bin Rabah, maka tuannya ini menyiksa setiap hari ya, agar Bilal bin Rabah kembali kepada ajaran jahiliyah, ajaran nenek moyang yang disembah apa? Yang disembah adalah berhala, seperti itu. Nah, suatu hari Bilal bin Rabah itu disiksa, diterlentangkan di bawah terik matahari yang sangat panas. Di bawahnya itu ada pasir, pasirnya sangat panas. Kenapa? Karena terkena sinar matahari di siang. Kalau di Timur Tengah, kalau di Arab Saudi itu sangat panas sekali ya. Oke. Nah, pada waktu itu ditelentangkan di atas matahari yang sangat panas dan dadanya ditindih dengan batu yang sangat besar, ditaruh di dadanya, sehingga Bilal bin Rabah pada waktu itu sampai sesak, tidak bisa bernafas. Nah, dalam keadaan siksaan yang sangat luar biasa itu, Bilal bin Rabah tetap tabah, tetap sabar. Yang dikatakan oleh Bilal bin Rabah hanyalah ahad. Ahad itu apa? Yaitu Allah adalah satu, yaitu siapa? Allah. Nah, dalam mempertahankan keimanannya kepada Allah itu, Bilal bin Rabah selalu berbicara Allah, ahad. Ya, akhirnya kalau kita logikakan, ketika Bilal bin Rabah ditelentangkan seperti itu, ditaruh di bawah terik dan bawahnya itu sangat panas sekali, tentunya sangat luar biasa kesakitannya. Tapi mungkin di situ Allah memberikan kenikmatan. Mungkin badannya Bilal bin Rabah tidak terasa panas dalam menghadapi cobaan oleh algojo dari tuannya Bilal bin Rabah itu. Nah, terus setelah itu sahabat Abu Bakar As-Siddiq melihat siksaan dari Bilal bin Rabah yang sangat pedih dalam mempertahankan keimanannya. Akhirnya Abu Bakar As-Siddiq membebaskan dengan cara membeli dari tuannya itu. Bilal bin Rabah dibeli ya. Pada waktu itu masih ada jual beli budak. Nah, kemudian setelah itu Abu Bakar As-Siddiq sudah membelinya, kemudian Bilal bin Rabah dibawa ke rumah baginda Nabi Muhammad SAW.
Alhamdulillah setelah itu Bilal bin Rabah bebas ya, dan bisa memeluk keislaman dengan nyaman. Nah, ketika Rasulullah hijrah ke Madinah dan umat Islam berperang, Bilal bin Rabah selalu mendampingi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, selalu mendampingi sampai Bilal bin Rabah ditunjuk oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai muadzin, sebagai orang yang azan pertama dalam sejarah Islam. Jadi orang yang pertama kali mengumandangkan azan adalah Bilal bin Rabah. Ya, itu dalam sejarah Islam. Nah, kemudian sebagai umat Islam kita harus meneladani ketabahan dan kesabaran Bilal bin Rabah dalam mempertahankan keimanannya kepada Allah. Tentu tidak mudah. Allah tidak akan memberikan ujian melebihi batas kemampuan hambanya. Insya Allah kita diberikan ujian, cobaan, itu insya Allah tidak akan melebihi batas kemampuan yang kita miliki. Insya Allah seperti itu. Makanya ketabahan, kesabaran harus kita tanamkan sejak dini. Kita menghadapi sebuah ujian, takdir yang tadi, sabar untuk menghadapi 3 hal tadi. Ya, anak-anakku. Kemudian sifat terpuji yang bisa kita teladani dari sahabat Bilal bin Rabah itu apa saja? Yang pertama, memiliki iman yang kuat. Apapun yang terjadi, apapun itu yang menghadapi kita, kita harus menancapkan keimanan kita dalam hati, ya, bahwa Allah itu satu-satunya Tuhan yang kita sembah, satu-satunya Tuhan yang ada di jagat raya ini. Tidak ada Tuhan selain Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya. Kemudian yang kedua, mencintai Allah dan Rasulnya melebihi dunia seisinya. Meskipun di dunia ini kita punya banyak barang mewah yang kita sukai, tapi kita harus lebih cinta kepada Allah dan kepada Rasulullah SAW. Ketika ada azan berkumandang, kita bergegas untuk wudhu dan kita bergegas untuk melaksanakan sholat. Bagi laki-laki diwajibkan atau disunahkan untuk sholat berjamaah di masjid atau di musola. Begitupun seterusnya. Kemudian yang ketiga, selalu berbuat baik. Selalu berbuat baik dimanapun kita berada. Perkataan yang baik, jujur, tidak berbohong, tidak sombong, dan sebagainya. Itu adalah sifat yang dipunyai oleh Bilal bin Rabah. Nah, kemudian yang keempat, mengumandangkan adzan saat masuk waktu sholat. Ini disunahkan untuk laki-laki. Kalau perempuan ya dimakruhkan dan mungkin tidak boleh untuk mengumandangkan adzan. Ya. Nah, ini harus kita contoh hal-hal seperti ini. Ini sifat terpuji yang dimiliki oleh Bilal bin Rabah. Ya, tentunya ini tidak hanya sekedar sejarah Islam, namun kita bagaimana cara untuk mencontoh dari sifat terpuji yang dimiliki oleh sahabat Bilal bin Rabah. Untuk perjalanan dari kisah Bilal bin Rabah ini, silahkan disimak videonya yang Mr. Share, ya. Silakan disimak, silakan dibaca lagi PPT videonya. Insya Allah kita lebih paham lagi. Oke, terima kasih anak-anakku semuanya. Mudah-mudahan kita selalu diberikan kesehatan. Mudah-mudahan menjadi anak yang soleh-solehah semuanya. Mudah-mudahan mudah dalam memahami ilmu-ilmu agama. Amin amin ya rabbal alamin. Hayya nahtatim dirasatana bi qiraatil hamdalah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.